kalaupun ada orang mungkin yang beralih dulu mendukung saya, sekarang tidak. Saya berpandangan itu orang yang tidak terpuaskan kepentingan pribadi. Oh. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami mengundang salah satu bintang tamu karena dalam waktu dekat di tahun 2021 informasinya akan ada pemilihan serentak kepala desa. Dan di Desa Pasir Buyut salah satunya ikut kontestasi pemilihan kepala desa. Ya. Alangkah baiknya kami coba undang balon-balon yang ada di Desa Pasir Buyut untuk ngobrol, ya, ngobrol bareng di podcastnya kami. Kemudian kita coba ulik apa sih latar belakang mereka maju lagi untuk jadi kepala desa di 2021. Kemudian kita ambil hal positifnya, kita pelajari, ya, sebagai bahan evaluasi. Jangan sampai uang yang berbicara, tapi kita harus pilih pemimpin yang punya ide, punya gagasan, yang mau mengabdi untuk masyarakat. Nah, hari ini kami sudah kedatangan salah satu balon di Desa Pasir Buyut, Bapak Hidayat. Siap. SPD. Selamat datang di Geraha Kreatif. Yang kedua ya Pak? Mudah-mudahan yang kedua. Santai. Nikmat. Terima kasih. Tehnya Pak. terasa enak. Terima kasih Pak sudah datang. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Kami kemarin sudah dikonfirmasi juga sama tim ya. Sudah diundang sama tim dan alhamdulillah bisa datang. Sehat Pak Lurah ya? Alhamdulillah sehat. Kenapa saya panggil Pak Lurah? Karena masih ngejabat. Betul. Ya. Nah, masih itu juga sampai Agustus. Sampai Agustus ya? Agustus tanggal 14. Pemilihan itu tanggal berapa nanti? Rencana. Kalau normal itu di Juni-Juli. Sebab Juli, Agustus. di Agustus itu sudah harus ada kepala desa definitif yang terpilih. Oke, siap. Akan dilantik di Agustus tentunya. Jadi tidak ada kekosongan. Serah terima. Tidak ada kekosongan jabatan. Bisa sambut ya, betul ya. Paling PJS sebentar aja pada saat pemilihan. Pada saat pemilihan ya. Desa. Oke. Waktu itu berarti waktu cuti ya, kalau gitu ya. Kalau saya lihat, saya pelajari di Permendagrinya itu, kepala desa itu kalau mau mencalonkan diri itu harus mundur dari jabatan. Oh. Tapi kalau kepala daerah cuti. Nah, ini yang kami perjuangkan ke Kemendagri, kan Kemendes. Kok nggak adil gitu kan? Iya. Harusnya diperlakukan sama. Iya. Kan jabatan publik. Betul. Jadi kepala desa kan dipilih oleh masyarakat juga, oleh rakyat. Jadi kepala desa yang mau mencalonkan diri masih ada jabatannya, ya samalah dengan kepala daerah, harusnya dikasih cuti. Iya. Itu. Betul. Selama kampanye dan kegiatan ditetapkan sebagai calon, lalu dia cuti. Gitu. Ini untuk kepala desa, saya lihat di Permendagrinya itu tetap harus berhenti kepala desa itu. Bisa saja. Berarti per menteri ya, Permendagri ya. Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Ya. Semoga nanti dikuatkan sama bupati. Mudah-mudahan. Nah, oke teman-teman, ini Pak Hidayat, beliau saat ini masih aktif sebagai kepala desa Pasir Buyut. Statusnya sudah menikah, baru satu ya Pak? Satu. Dan hanya satu. Hanya satu. Beliau S1 S2-nya di mana nih Pak? STAI Alamiyah tahun S1-nya di STAI Alamiyah dan S2-nya di STAI Latansa Masiru tahun 2019 ya Pak ya. Oke. Pengalaman organisasinya juga banyak, beliau tidak diragukan lagi. Tujuannya kami mengundang ke sini untuk kenapa beliau mau mencalonkan lagi, padahal sering banget di Paido-nya Pak ya. Itu udah sarapan pagi kita. Oke. Tim riset sudah mempersiapkan pertanyaan Pak Lurah. Kemudian saya coba
tanyakan langsung ke Bapak melalui podcast ini dan semoga dijawab dengan versinya Pak Goyat ya. Pak Goyat saya boleh ya? Ya. Oke. Goyat aja nggak apa-apa. Pak Goyat. Oke. Yang pertama mungkin Pak, Ya. alasan Bapak maju pilkades lagi apa Pak? Masih banyak PR yang harus diselesaikan dan dituntaskan. Gitu. Jadi selama saya 5 tahun menjabat, apa yang saya janjikan sudah terpenuhi. Dulu pernah saya sebutkan Pak, gitu ya. Oke, di podcast sebelumnya ya, ya, bisa dilihat nanti. Jalan poros kita, visi misi kita masuk kepada unggulan saya pada saat periode pertama. Namun dengan terganjalnya COVID-19 sehingga di tahun 2020 kita tidak membangun fisik, maka saya merasa berkewajiban untuk menuntaskan apa yang tertunda karena bencana, bukan bencana alam ini ya, bencana kesehatan. Ya, bencana kesehatan. Itu. Terus kedua, supaya kerja saya ini tuntas. Nah, setelah saya merasa sudah cukup tuntaskan, tidak ada PR yang sangat berat, baru saya mungkin istirahat dan istiqomah. Baru ada kepuasan selama mengabdi, kita menuntaskan apa yang kita cita-citakan. Oh gitu, berarti lanjutkan. Lanjutkan, 2 periode. Oke. Nah, ini rada sensitif nih Pak. Apa kelebihan Anda Pak yang lebih menarik dibandingkan balon yang lain? Saya kira ini mungkin lebih ke menarik ke masyarakat ya. Apa sih kelebihan Bapak? Kenapa Bapak harus dipilih lagi gitu? Kalau bicara kelebihan kita terkait dengan kinerja maupun apa, saya tidak bisa bilang banyak. Karena kelebihan dan kekurangan kita, orang lain yang bisa menilai Pak. Kalau kita bilang kelebihan kita, orang akan berasumsi kita takabur. Justru saya merasa saya ini banyak kekurangan. Jadi tidak jarang saya sharing dengan Pak Jo, saya ngobrol dengan RT RW, walaupun RT RW itu bawahan saya, tapi mereka sepuh-sepuh. Ada yang sudah pada masa Pak Mahmud jadi RT, sekarang masih di RT. Mereka berpengalaman cara mengelola masyarakat, mereka berpengalaman cara mengatasi persoalan di bawah. Ini saya masih berguru kepada mereka. Kenapa demikian? Saya masih merasa kekurangan secara pribadi terkait dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman cara pengelolaan di desa gitu. Kan untuk melihat potensi-potensi yang ada kita harus tanya kepada RT RW, BPD, LPM dan sebagainya. Jadi saya masih banyak kekurangan daripada kelebihan. Adapun orang yang menganggap saya punya kelebihan, saya ucapkan terima kasih. Namun itu hak mereka. Gitu. Yang jelas saya merasa banyak kekurangan di mata masyarakat, mungkin belum bisa memenuhi semua kebutuhan mereka gitu. Jadi yang jelas kekurangan lebih banyak. Alasan kelebihan mereka yang menilai. Mantap. Mantap. Itu ya, sahabat Geraha Kreatif, tolong disimak. Nah, begini berikutnya. Kalau misalkan nanti Bapak terpilih kembali menjadi kepala desa gitu ya Pak ya. Kemudian program unggulan apa yang akan Bapak tawarkan kepada warga desa Pasir Buyut? Kan kemarin program sudah rampung Pak ya? Sudah. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika Bapak terpilih lagi, program apa yang kira-kira Bapak akan gulirkan? Kembali ke konsep awal, kita tinggal melanjutkan. Gitu. Dulu unggulan saya itu jembatan, jalan poros. Cita-cita waktu itu setelah jalan poros habis, kita ke TPT dan jalan lingkungan. Ini tidak akan tercapai dalam satu periode. Maka di situ motivasinya saya ingin melanjutkan. Saya ingin menuntaskan jalan poros ini lintas sektor antar desa dengan Nanggung, Pasir Buyut Cidahu, Pasir Buyut Kopo, ya, terus Pasir Buyut Nanggung, Kopo, dan Pasir Buyut Majasari dan Pasir Buyut Jawilan. Desa Jawilan. Ini motivasi yang sangat harus saya lakukan itu. Jadi saya ingin melanjutkan itu. Setelah itu dulu saya berasumsi setelah jalan poros ini 9 km tuntas, maka kita baru merangkah ke jalan-jalan lingkungan Pak, seperti ke Bugal gitu. Kemarin teh kemana? Ke Mundu Tegal. Terus ke
Bojong Banteng. Itu buntu kan yang ya? Iya, itu jalan lingkungan, Pak. Oh, itu jalan lingkungan sebetulnya ya? Walaupun sudah kita bangun kemarin kita podcast di lokasi, itu sudah saya bangun dengan dana Banprop. 45 juta perkerasan. Tapi baru sepotong itu. Oh gitu. Jadi nah, total jalan poros itu sebetulnya berapa? 9 kilo, kurang lebih 9 kilo. 9 kilo ya. Dengan tambahan baru yang diserahkan oleh Jawilan kepada kita. Berarti kan bangunannya gini, Pak. Itu kan jalan poros. Ini Majasari, ini Pasir Buyut. Berarti kita ngebangunnya Pasir Buyut aja. Perbatasan karena Jawilannya sudah dibangun. Oke. Tapi kalau dana desa yang digunakan dana desa, otomatis sampai dengan perbatasan desa. Kalau lebih ke sana melanggar, kita membangun di tempat orang. Jadi memberikan hak bukan keperuntukan atau melanggar, gitu kan? Memberikan melakukan kebijakan bukan pada tempatnya. Kalau kita mengajukan ke kabupaten menggunakan anggaran kabupaten, statusnya menjadi jalan kabupaten, emang itu ada kewenangan kabupaten di situ. Kalau untuk jalan poros lintas sektor itu pemerintah daerah kabupaten mempunyai kewenangan untuk membantu, maka dilaksanakanlah Musrembang Des. Kemarin kita mengawali itu supaya apa? Kita memberikan 5 daftar usulan untuk untuk dimusyawarahkan tingkat kecamatan, ya kan, Musrembang kecamatan untuk dilanjutkan kepada Musrembang tingkat kabupaten. Nah, yang diusulkan di Musrembang Des itu adalah pembangunan fisik yang tidak bisa didanai oleh desa. Nah, walaupun bisa didanai oleh desa, tapi untuk percepatan pembangunan ada kewenangan daerah karena menyangkut 2 desa dan 2 kecamatan. Itu, Pak. Jadi mana yang untuk percepatan ini, mana yang tidak kami bisa bantu, kepala daerah bisa membangun bisa seperti itu. Maka akan lebih cepat pembangunannya. Gitu. Yang Bapak tahu itu, Pak, berarti yang mana sih yang poros Cibadak gitu ya? Terus Mundu Cibadak, Katileng Cibadak. Sampai lewat Mundu itu. Katileng, Mundu, Cibadak. Terus ini Cibadak kan ada 2 berarti. Cibadak Pasir dengan Ciawet sampai Ciawet Majasari. Terus Pasir Buyut Cidahu. Terus Pagadungan, Pasir Buyut Pagadungan dengan Kopo Nanggung. Desa Nanggung. Jadi kita masih punya 4. Poros itu 4 berarti ya. Nah, tapi kalau Pasir Buyut Parakan udah kita bangun sampai perbatasan karena menggunakan dana desa. Nah, Parakan menyambut, dia juga menggunakan dana desa. Dari batas desa Parakan mereka menggunakan dana desa. Oh, jadi hanya nyambung. Tapi kalau dibangun oleh kabupaten itu bisa saja lewat itu. Itu kenapa? Karena kalau kabupaten kan punya kewenangan membangun semua desa. Jadi gitu, Pak. Tapi kan statusnya jalannya jalan desa, Pak. Ada yang beralih fungsi, tergantung mungkin nanti dibuat perda dulu diajukan. Nah, setelah dibangun oleh kabupaten itu akan statusnya naik menjadi jalan kabupaten. Gitu. Maka kesananya akan menjadi tanggung jawab kabupaten. Banyak yang sudah demikian. Itu seperti dari Jawilan Pemarayan, kan itu kan udah status kabupaten. Jadi karena mungkin panjangnya kali ya. Panjang dan lebar. Lebarnya mereka standar 4 meter lah sampai 5. Kalau desa itu jalannya lebarnya 3 meter. 4 meter sampai dengan 2,5 meter minimal. Gitu. Saya paling lebar 3,5 meter. 3 meter. Dari Udulen sampai Sadea itu 3,5 meter karena lahannya ada. Gitu. Kenapa di Paneresan ke sini kita ambil 2,5 meter karena itu lahannya maksimalnya 2,5. Kan harus konsisten penganggaran dana desa itu. Misalkan di 2016 saya membangun Paneresan Cibayuku, Sasak. Kita ukur bahwa maksimalnya itu 2,5 meter. Ada misalkan panjang ke depan 5 meter, ada muat nih 3 meter, tidak bisa, ini 3 meter, ini 2,5 meter nggak bisa. Harus konsisten dari 0,0 sampai dengan berapa anggaran kita cukupnya itu harus 2,5 meter. Gitu. Harus konsisten. Karena biar kalau misalkan kecil banget ya, kalau perwis mobil kan. Nah, maka ke depan kenapa ketika jalan porosnya sudah tercapai saya lari ke TPT dan jalan lingkungan supaya kita pasang TPT kiri kanan, baru kita kasih berem, scrub supaya ketika perwis itu mereka ada tempat minggir dulu. Ada tempat minggir dulu gitu. TPT itu apa sih, Pak? Tembok penahan tanah. Jangan nanya lagi. Tembok penahan tanah. Ya, berikutnya drainase ya, drainase sama drainase. Pak, Bapak udah pernah ketemu balon yang lain belum sih, Pak?
buat ngobrol dan diskusi gitu. Tadi ketemu tuh. Oh, tadi ketemu. Dengan Pak Suharta. Mantap. Jadi harmonis tetap ya? Kita jaga harmonisasi. Harmonisasi. Sebab prinsipnya kami sama. Oh. Saya berasumsi secara positif saja bahwa setiap orang yang mau mencalonkan diri menjadi kepala desa, pada intinya dia ingin mengabdi. Oh, oke. Husnudzon aja. Iya. Tidak mungkin orang mau menjadi pemimpin untuk tidak mengabdi. Iya. Gitu. Terlepas nanti pada pelaksanaannya konsisten dengan niatnya atau tidak, itu kan kembali kepada orangnya. Ya. Tapi saya berasumsi setiap orang mau mencalonkan sesuatu menjadi pemimpin itu pasti niatnya mengabdi. Yep. Jadi apa yang diributkan? Yang diributkan gitu ya. Gitu. Jadi saya dengan Pak Suharta seperti tadi kita diskusikan tidak ada persoalan. Kan ada 3 balon tuh Pak. Ya. 3-tiganya. Ya kebetulan baru satu ketemu. Oh, baru satu. Nanti jadwalin ketemu yang berikutnya Pak. Ya. Ya. Jadwalnya hari ini juga. Pak Jo sendiri melihatnya seperti apa obrolan kami tadi? Udah kayak ini sih, udah kayak temen aja. Udah diskusi terbuka. Bro banget. Udah kayak di bangku diskusi Malam, gitu. Ya, nanti mungkin katanya malam katanya malam. Oh, siap. Tapi kalau dilihat dari sekilas sih Pak Goyat udah kayak bro banget sih. Jadi maksudnya kenapa kami melemparkan pertanyaan itu karena siapapun yang nanti tadi kata Pak Goyat bilang menjabat, dia itu untuk Desa Pasir Buyut. Iya. Satu, saya bisa menjabat dan harus bisa mengayomi. Betul. Dan saya harus menjadi pioner untuk menghilangkan rasa permusuhan, rasa kebencian. Itu yang harus kita hilangkan. Kalau Pak Jo tadi obrolan kami bisa menilai, ya seperti itulah harusnya dibangun komunikasi gitu. Jadi tidak saling menjatuhkan. Itu kan antara satu dengan yang lain, maka akan memberikan efek ke bawahnya. Tim ses itu akan melihat kami saja calon-calonnya akur kok, yang di bawah ini. Jadi kalau pemimpinnya sudah membuat front, maka ke bawahnya akan lebih parah. Lebih parah ya. Gitu. Jadi dari kita, dari jadi gesekannya makin kenceng ya. Iya, dari calonnya dulu gitu. Okay. Maka saya selalu memposisikan bahwa karena masih menjabat, dulu saja saya tidak menjabat, tetapi dengan siapapun calon kita jalin komunikasi gitu. Oke, mantap. Kita kan dalam rangka sama-sama niat yang sama. Ya. Gini, yang nomor 3 aku kurang greget nih Pak Goyat. Siap. Bapak belum menjelaskan secara spesifik program unggulan apa yang akan Bapak tawarkan kepada masyarakat. Belum disampaikan secara detail bahwa program unggulannya itu ini. Siap, terima kasih Pak Jo. Karena konsepnya lanjutkan, berarti jalan poros akan dilanjutkan. Di tahun ini kita sudah membuat RKPDes, itu bahkan RAPBDes, rancangan pendapatan dan belanja desa, itu kita di tahun ini membentuk BUMDes. Oh, gitu. Kenapa? 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, ini saya punya target 3 tahun jalan poros selesai. Okay. Maka kita harus lari ke sektor ekonomi, kerakyatan, recovery. Okay. Sudah ada pondasinya, Geraha Kreatif. Iya harus kita bergaming nih. Bersinergi. Kenapa? BUMDes itu harus belajar dari Geraha Kreatif terkait dengan manajemen, bagaimana mengemas keuangan seperti toko kita di sebelah bisa berjalan. Nah, BUMDes itu lebih mengakomodir secara luas. Bahkan di BUMDes itu saya berasumsi, berkeinginan ada simpan pinjam kelompok usaha kecil mandiri gitu. Jadi ada berapa nih kita data tukang suhun, berapa tukang cendol, berapa tukang cilok. Nanti kita di situ kita ada subsidi permodalan di situ. Nah, lalu kesananya kita lebih kepada nanti desa wisata di dalamnya nanti, atau wisata desa di dalamnya nanti pedagang-pedagang ini kita tempatkan di satu tempat. Itu cita-cita kan boleh. Keren. Gitu ya, cita-cita kan boleh. Ini kan program unggulan, Pak. Saya dapat inisiatif ini dari Geraha. Ketika terus mempromosikan produk-produk yang ada di Pasir Buyut. Kenapa tidak di desa kita juga ada. Nah, itu telur puyuh ini kan gitu. Khas Jawilan. Nah, gitu. Jadi terus saya juga harus bertransformasi dengan program kabupaten. Ada kemarin saya diminta oleh Pak Kadis DPMD Pak Rudi. Beliau waktu itu ngajak meeting Zoom, namun
ada gangguan sayanya, HP-nya ada gangguan kita. Tapi beliau menyampaikan BJB akan hadir di desa-desa. Oh ya? Iya. Setelah ada BUMDes nanti di dalamnya manajemennya BJB untuk ada BJB, masyarakat bisa nabung di situ, masyarakat bisa ambil uang di situ. Iya. Misalkan BPNT bisa di situ, pencairan PKH juga bisa di situ gitu. Jadi di desa. Di mana lagi kalau bukan di kreatif nih? Oh iya. Yang infranya udah siap ya. Oh, iya. Yang infrastrukturnya udah siap. Infrastrukturnya udah siap. Ya, listrik ada, genset ada. Genset ada di sebelah itu. Gitu. Jadi ini harus sinergi kepala desa ke depan ini. Orang-orangnya berpotensi. Berarti IT harus membuka diri ya Pak ya. Siapapun nanti gitu ya. Kawan saya di Sehat Jaya itu sudah ada mulai merambah ke digitalisasi. Desa yang digitalisasi itu. Nah, kenapa tidak kita juga ikut, jangan terlalu tertinggal. Tetapi selalu transformasi, mengejar ketinggalan. Mindset Desa Pasir Buyut itu di belakang Pak, jauh di kampung. Iya. Ketika orang datang diundang podcast, datang ke sini, ada yang begini ya di sini gitu. Oke, jadi tetap ya melanjutkan jalan poros, menuntaskan jalan poros, kita akan merambah ke sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan dari sektor ekonomi. Kenapa? Karena jalannya sudah selesai. Kalau jalan sudah selesai, tukang cilok juga bisa naik sepeda, bisa pakai motor gitu. Kalau dulu walaupun apalagi pakai gerobak, pakai motor aja ada tumpah kan gitu. Sekarang udah enak jalan porosnya. Nah, di samping itu mungkin pembagian dana desanya kita sebagian kepada permodalan, pengadaan lahan dan sebagainya. Lalu si bagiannya kita ke jalan lingkungan, jalan-jalan ganggang seperti yang disebutkan tadi. Jadi 3 unggulannya. Melanjutkan jalan poros, menuntaskan jalan poros dan BUMDes, dan jalan lingkungan. Kalau ambulan sudah punya, gitu. Jadi yang sakit-sakit udah bisa pakai ambulan, maksudnya bisa pakai kendaraan ambulan. Betul. Oke, mantap. Keren. Berikutnya nih Pak, strategi apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan masyarakat Desa Pasir Buyut supaya masyarakat yakin memilih Anda dibandingkan yang lain? Atau memilih Bapak dibandingkan? Kalau saya kan incumbent. Ibarat jeruk. Saya tawarkan ke Pak Jo nih. Pak Jo udah pernah beli jeruk saya. Pak Jo, ini jeruk manis. Tapi kalau kenyataannya asam, Pak Jo tidak akan tertarik. Saya udah beli asam. Tapi kalau saya tawarkan ke Pak Jo, ini Pak Jo pernah beli Pak Jo manis. Dalam lidah Pak Jo, sudut pandangnya dan Pak Jo rasakan manis, nggak saya tawarkan, Pak Jo akan nyari. Pak, beli jeruknya. Gitu. Kenapa? Karena Pak Jo udah pernah beli. Nah, incumbent itu begitu Pak. Saya sudah melakukan apa yang saya janjikan dulu, maka saya bukan janji tapi bukti. Saya katakan, memberikan bukti bukan janji, gitu kan. Dulu saya menawarkan unggulannya jembatan sudah terrealisasi, jalan poros sudah terrealisasi. Karena jalan poros kita 9 kilo, tapi masa jabatan saya 6 tahun dipotong COVID-19 1 tahun. Ya kan tidak tercapai, harusnya tercapai. Betul. Harusnya tercapai Pak. Nah, di tahun 2021 ini saya sudah harus tuntas tuh, dibantu oleh kabupaten ya tentunya. Gitu. Jadi dana desa terus ditambah lagi bantuan dari kabupaten, itu akan percepatannya akan dalam benak saya akan selesai. Tapi siapa tahu COVID-19 ini kan memporak-porandakan semua program kita. Nah, maka disinilah saya punya keinginan untuk melanjutkan itu. Jadi kalau incumbent seperti itu. Jadi kalau saya katakan, saya itu tadi, saya tidak bisa, kelebihan apa nggak bisa. Sebab apa? Kembali kepada masyarakat. Kalau incumbent seperti itu Pak. Kalau saya tawarkan, karena bukan incumbent, yang pernah menjabat kepala desa itu, masyarakat pernah merasakan kok. Saya ini berbuat apa selama 5 tahun, selama 6 tahun sekarang ini sampai 21. Apa yang saya telah lakukan dan apa dulu janji-janji kampanye saya terbukti atau tidak. Jadi ketika saya muluk-muluk juga menawarkan diri, misalkan kalau mereka tidak melihat itu adalah keberhasilan, tetap aja 0. Tapi kalau mereka melihat 6 tahun ke belakang, jalan poros seperti apa, jembatan ke Pasir Buyut dulu seperti apa, gitu kan. Lalu kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberian kain kafan, terus kita tambahkan untuk yang memandikan jenazah. Ini sebenarnya yang sudah saya lakukan. Kalau mereka melihat itu adalah bagian daripada
hal yang baik, mungkin akan berpandangan baik terhadap saya. Ya. Gitu. Tapi kalau masyarakat dari sudut pandangnya itu tidak kelihatan, maka akan tetap aja akan blank. Ya. Jadi tidak bisa untuk apa lagi itu ketika saya menawarkan strateginya. Ya. Tinggal tadi itu sebenarnya tinggal masyarakat ini mau melanjutkan tidak gitu pembangunan ini, mau dituntaskan tidak kan gitu. Ayo bersama-sama kita lanjutkan bersama. Misalkan mendukung saya, memilih saya lagi untuk 6 tahun ke depan. Nah setelah 6 tahun ke depan itu buktinya seperti apa? Ya kan 6 tahun ke belakang aja sudah ada buktinya. Nah saya sampaikan tadi jalan poros kita tuntaskan, BUMDes kita bentuk, kita dukung atau bareng-bareng kita dukung, kita upayakan ini. Bentuk BUMDes itu untuk recovery ekonomi. Iya, kalau saya juga bicara visi misi, keinginan saya, tapi tidak didorong oleh masyarakat juga nol. Dulu saya katakan saya bisa membangun jembatan itu berkat daripada dukungan dan doa masyarakat. Bukan karena saya hanya bikin proposal. Keren. Doa para masyarakat Pasir Buyut, terwujud. Apakah hebatnya seorang calon ketika dia punya visi misi yang hebat, punya cita-cita dan angan tanpa ada dukungan dari masyarakat? Nah sekarang apa yang sudah saya lakukan bisa dirasakan tidak oleh masyarakat. Tinggal kembali syukur atau tidak. Itu aja konsepnya. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk sekarang. Lanjutkan 2 periode, tuntaskan pembangunan, pantang tugas tak tuntas, kan begitu. Jadi saya strateginya tidak punya strategi khusus saya, gitu kan? Ya uang nggak punya. Ya uang kan? Nggak ada saya nggak punya uang. Saya punya niat. Saya akan gini, saya berangkat nyalon lagi itu berangkat Bismillah tawakal tuh Allah. Saya mengucapkan Bismillah minta doa restu dari orang tua. Saya ingin mengabdi lagi 6 tahun ke depan, ingin menuntaskan pembangunan, minta diridoi. Cuman tawakal tuh Allah. Ketika terpilih, mungkin itu sudah jalan nasib kita, takdir kita akan berupaya. Kalaupun tidak, kita tawakal tuh Allah. Mungkin di situ jalan yang terbaik buat kita. Orang kan tidak tahu jalan terbaik untuk kita apa. Yang penting kita tugasnya berikhtiar untuk yang terbaik. Saya akan abdikan diri saya untuk masyarakat. Saya tidak pernah janji 24 jam ada di rumah ya. Saya tidak punya kemana-mana gitu kan. Orang cari saya gampang. Gitu. HP 24 jam. Kecuali dalam keadaan dicas dan sebagainya. Ini akan dilihat oleh masyarakat. Seperti apa orang yang pernah menjabat itu, dia selama menjabatnya susah ditemuikah? Gampang ditemuikah? Gitu kan? Nah, kalaupun ada orang mungkin yang beralih dulu mendukung saya, sekarang tidak. Saya berpandangan itu orang yang tidak terpuaskan kepentingan pribadi. Gitu, saya amati gitu ya. Dulu saya mendukung gini-gini tidak jadi apa-apa. Saya kan tetap ada isu itu ya, ada. Gitu. Lalu saya bingung menjawabnya. Saya kan ketika saya bisa berbuat untuk masyarakat Desa Pasir Buyut, baik yang memilih maupun yang tidak memilih saya pada saat itu, kan bisa dirasakan oleh semua orang. Maka saya kemarin waktu ngobrol dengan para guru di satu tempat saya diundang, dukung saya dengan ikhlas. Gitu. Sebab saya berangkatnya dari ikhlas. Kalau mendukung saya ada sesuatu, ada udang di balik batu, saya tidak bisa memenuhi itu. Karena apa yang saya pikirkan adalah untuk bisa dirasakan oleh semua orang, bukan untuk individu. Yuk kita samakan persepsi, dukung saya untuk jihad bersama-sama memperbaiki Desa Pasir Buyut. Itu saya mau. Keren. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Mantap. Nah, berikutnya nih Pak. Dari semua program yang Bapak sebutkan tadi, program unggulan gitu ya, apa sih paling favorit dan bisa dikerjakan segera setelah Bapak nanti akan mungkin kalau memang rezeki terpilih lagi, yang mana kira-kira mau bisa dikerjakan? Mungkin 100 program 100 hari dulu lah ya. Dari program unggulannya itu, kalau incumbent saya terpilih lagi, jelas di RKPDes kita di 2021 itu tinggal dituntaskan dulu sampai dipertanggungjawabkan. Karena kami sudah membuat RAPBDes. Tinggal penetapan nih, kalau tidak salah nanti kita di Februari Maret kita tetapkan. Lalu ketika saya terpilih di Juli dan dilantik di Agustus, maka September, Oktober itu sudah masih dalam penuntaskan program yang sudah kami anggarkan. Program betul. Karena saya masih menjabat. Betul. Kita tuntaskan 1 tahun apa yang sudah tersirat dan tersurat di RKPDes dan RAPBDes. Nah, namun
ada peraturan Permendagri juga bahwa kepala desa terpilih sekurang-kurangnya 6 bulan dia sudah membuat RPJMDes untuk 6 tahun ke depan. Nah, mungkin saya setarnya itu di 2022. Karena di situ akan ada perubahan RPJMDes. Rencana pembangunan jangka menengah selama 6 tahun ke depan. Itu harus sebagai kitab utama tuh. Sebagai barometer awal, di situ semuanya sumber daripada kegiatan program-program kita ke depan. Baru nanti tiap tahun dituangkan di RKPDes, rencana kegiatan pemerintah desa tahunan, dan setelah ditetapkan mulai di Musdes, baru dimasukkan ke skala prioritasnya itu di APBDes-kan, di RAPBDes-kan, disetujui oleh BPD. Jadi sebenarnya sudah terpola ya. Tinggal pelaksanaan aja. Gitu. Karena jadi akhirnya sudah menguasai. Ya, kerja 100 hari saya itu masih melanjutkan apa yang sudah saya programkan di RKPDes tahun 2020 ini. Karena di program 2021. Siap. Paling kita kalau sekurang-kurangnya 6 bulan kepala desa itu membuat RPJMDes untuk 6 tahun ke depan, paling kita di 22. Karena apa? September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, ini sudah harus ada RPJMDes yang baru. Kita mungkin di kerja 100 hari saya itu memerintahkan bersama-sama BPD, kita kerjasama memerintahkan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat RT RW agar penggalian gagasan di tingkat dusun. Itu kerja 100 harinya. Di kampung-kampung ya? Iya. Jadi di kampung ini mau bikin apa? Kampung ini mau bikin apa? Jadi nggak tiba-tiba kamu bersih? Jadi mungkin itu. Untuk apa itu kita programkan untuk masuk kepada RPJMDes 6 tahun ke depan di masa pemimpinan saya di periode kedua. Gitu. Berikutnya Pak, sekarang kan anak-anak milenial ini punya namanya ya gadget, internet dan lain-lain. Di desa Pasir Buyut mungkin nggak ada. Masih banyak yang belum punya internet lah kira-kira gitu. Tapi komunikasi tetap dibangun untuk dari desa kepada masyarakat. Alat komunikasi apa yang untuk mensosialisasikan program desa ke warga milenial, anak-anak muda ya? Ya, ini yang ini di luar konteks pertanyaan riset ya. Nggak ada pertanyaan. Jadi ini harus benar-benar serius bergaming dengan Geraha Kreatif. Saya nanti ke depan minta satu aplikasi. Aplikasi khusus terkait dengan ini. Ke depan Pak, harus ini. Kawan saya sudah merambah ke digitalisasi. Jadi semua informasi termasuk transaksi melalui digital. Kawan. Jadi kemarin ada informasi dari grup kepala desa bahwa ada salah satu desa Sehat Jaya, Cikesal kalau tidak salah teman, memang dia mengupload itu bahwa udah mempromosikan digitalisasi. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya merasa bangga walaupun itu adalah kawan. Dia sudah selangkah lebih maju. Ini justru pemicu untuk motivasi kita. Terkait di Desa Pasir Buyut nanti secara digitalisasi, nah justru saya angan-angan punya keinginan agar Geraha Kreatif nanti di periode berikutnya membuat satu aplikasi khusus buat Desa Pasir Buyut agar di situ adalah untuk menyebarluaskan informasi program-program yang belum dilaksanakan oleh kami yang tertuang di RPJMDes, di RKPDes maupun RPPDes kita, lalu diaplikasikan ke masyarakat bisa lihat di satu channel progresnya sampai mana gitu. Jadi terus mereka juga pengawasannya jelas. Sumber dananya dari mana, berapa biayanya. Jadi mereka sudah tidak lagi berprasangka buruk terhadap pemerintah. Artinya itu kita transparansinya dibuka. Jadi udah mulai suka tidak suka mau tidak mau memang harus keterbukaan informasi sih ya. Harus justru saya ingin ini dipublikasikan karena kegiatan fisik kita dengan anggaran 900 juta 850 fisik itu mereka biar tahu bahwa kita ini transfer ke mana. Misalkan saya transfer ke Bangun Beton atau ke Trias Beton. Terus material perkerasnya saya transfer kemana. Jadi bukti transaksinya kita ambil, perlu kita scan, kita kirim. Gitu. Nah,
Wajar Ya. kepala desa itu sekarang, maaf ya, Iya. orang ada yang mengatakan, wih lurah dapat dana desa itu kata Bapak 1 tadi M. 1,4. Padahal ketika diurai fisik aja itu 950, sisanya adalah dari APBD, dari dana ADD dan BHPRD untuk siltap tunjangan RT RW BPD dan kepala desa. Iya. Ternyata di situ kan biar tahu mereka, oh ternyata kepala desa cuma 3.200.000. Gaji kepala desa berapa sih Pak? 3.200.000 plus tunjangan. Itu sempat tahun kemarin sama Ibu, mudah-mudahan ini juga diperpanjang. Jadi berapa tuh? 37. Loh. Masyarakat jangan mau jadi kepala desa. Selain di selain disalah-salahkan terus, gaji juga nggak ganti, bikin diri pengusaha. Iya, betul. Kalau memang nggak niat menginfakkan diri, Iya. Jangan memaksakan diri. Memaksakan diri. Jadi kepala desa itu tidak bisa berangkatnya tidak bisa dari ambisi dan emosi, tidak bisa. Harus benar-benar something tulus ngabdi. Oke. Sebab nantinya kecewa. Yap. Kalau kecewa nanti tidak akan ngurus masyarakat. Dia akan cari mengejar tadi itu ya untuk mengembalikan modal itu. Dengan segala cara, tapi masyarakat tidak terurus. Ya, nyambung gitu. Ke pertanyaan berikutnya berarti Pak Goyat. Apa pendapat Bapak tentang money politik atau mungkin kalau di kita yang nyebutnya hari H ketika nyebra atau ketika hari H ada zebra menyebra atau serangan fajar. Apa pendapat Bapak? Ini sebenarnya dulu tidak ada. Zaman Pak Mahmud dulu tidak ada. Adanya itu mungkin di era-era kekiniannya itu di periode Pak Mahmud kedua. Itu pun bukan berupa uang. Karena pada saat itu belum ada listrik. Jadi pada saat itu Pak Mahmud mungkin menginfakkan hartanya ngasih lampu patromak ke masjid-masjid. Ngikutin ya? Ke masjid-masjid. Kalau gitu orang ngikutin ini? Nggak ngikutin. Maksudnya ngikutin pergerakan ya? Oh iya, karena kan saya putra daerah. Lahir di sini. Lahir di sini, oke. Terus. Dan kemungkinan pada saat itu saya termasuknya mungkin karena jiwa saya itu dari kecil ditanam sosial dan aktivis. Jadi mengikuti pergerakan itu. Lalu kemudian kesininya diawali dari itu tadi pilkada, pileg, karena banyak calon di pileg itu istilahnya. Iya, DPRD, DPR, RI. Ada kasih mulai kerudung apa kesininya untuk turun ke bawah itu misalkan ngasih cenderamata apa. Nah, jadi sekarang itu sudah mengakar. Jadi budaya dong ya. Kalau gerak kreatif ingin mensosialisasikan tentang menghilangkan money politik, ini sangat upaya yang luar biasa. Saya kira. Jadi tujuan pemerintah Kabupaten Serang bahwa pilkades itu dibantu oleh pemerintah daerah pembiayaannya. Bahkan calon kepala desa itu tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. Oh, jadi daftar kepala desa enggak gratis? Dulu bayar. Kalau dulu bayar. Dulu itu calon kepala desa itu iuran. Misalkan anggaran 40 juta. Ya. Ada calon 4, maka mereka patungan 10 juta untuk pembiayaan honor, beli kertas dan sebagainya. Dulu kan masih warna ya, masih bendera dulu. Masih pilih bendera dulu. Belum ada nomor dan foto, sekarang udah mulai bagus. Mengikuti perkembangan pilkada. Nah, jadi kalau tidak salah dulu per hak pilih itu 20.000. Itu. Kalau pemilih kurang dari 5.000 itu kalau tidak salah dulu itu kurang lebih sekitar 45 juta atau 50 juta. Gitu. Jadi sekarang juga sudah kalau sekarang malah gratis. Sudah ditetapkan. Nah, sekarang itu kenapa pemerintah daerah, saya pernah ngomong dengan salah satu SKPD terkait. Apa tujuannya? Kata Ibu Bupati juga agar kenapa kami bantu nih calon kepala desa itu gratis, pendaftaran gratis dan panitia dibiayai oleh kabupaten. Kenapa demikian? Karena tujuannya adalah agar calon kepala desa ini bukan hanya orang yang punya uang. Itu supaya orang yang anak yatim sekalipun atau orang tidak mampu sekalipun bisa mencalonkan diri asal dia punya potensi untuk membangun desanya. Ya kan? Emang tujuan pemerintah itu murni bagus, sangat luar biasa. Jadi
bukan hanya kepala desa itu calon yang punya uang saja. Oke. Tapi siapapun warga desa, Ya. persilahkan nyalon, dibuka seluas-luasnya mau mencalonkan diri dan bersaing secara sehat. Yang diperlombakan adalah kualitas, Ya. bukan uang, gitu. Tujuan pemerintah. Ya. Makanya dihapuskan pungutan pendaftaran itu, dibebankan kepada calon kepala desa, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah agar orang tidak mampu pun bisa mencalonkan diri asal dia berpotensi. Nanti yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah itu bukan kepala desa yang punya uang atau apa di situ pakai uang, tapi yang berpotensi bisa membangun desanya. Memimpin desa yang berkualitas. Yang berkualitas. Misalnya ada seorang sarjana misalnya. Iya. Tapi dia latar belakang orang tidak mampu. Iya. Dia punya keinginan. Dia pun sekolah waktu itu dapat beasiswa misalnya. Beasiswa misalnya. Ya, beasiswa. Lalu dia bisa calon kepala desa kalau tujuan pemerintah ini bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah sekarang kan orang-orang berpotensi tapi tidak punya uang akan diam. Iya. Enggak. Karena tidak sanggup membayar kos anggaran yang begitu besar. Akibat daripada itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bos, apa? Money politik. Oke. Geraha kreatif sangat bermusuhan mungkin ya, atau bukan musuh ya, sangat tidak setuju dengan adanya money politik. Makanya dari jauh-jauh hari nih Pak, kami mengundang balon-balon untuk apa idenya, apa gagasannya, untuk apa Anda nyalon, kira-kira gitu ya. Jadi harapannya masyarakat juga sudah mulai, ini PR banget nih Pak ya, PR kita putra daerah untuk mengedukasi, jangan sampai kepala daerah juga harus orang yang punya uang tapi tidak punya kualitas. Itu yang kita takutkan ya Pak. Oke. Jadi sangat tidak setuju ya Pak. Jadi orang bertanya, Pak Lurah punya uang berapa mau nyalon? Saya tidak punya uang. Tidak punya uang. Lalu mau apa? Saya punya niat. Saya punya niat mengabdi. Insya Allah ketika Allah meridhoi saya memimpin untuk 2 periode, jalan untuk ke sana akan Allah lancarkan, permudahkan gitu. Dan mudah-mudahan masyarakat melihat selama saya menjabat saya tidak punya apa-apa ya secara finansial, tetapi saya punya itikat dan niat untuk mengabdi. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat. Pak, mungkin sekilas, mungkin kalau bilang kampanye mulai mengenalkan diri lagi bahwa atau mengenalkan diri lagi ke kalau kampanye tidak boleh. Nggak boleh. Belum waktu, tapi mengenalkan diri, mensosialisasikan gitu ya. Mengenalkan diri bahwa Bapak nanti akan melanjutkan perjuangannya, kira-kira gitu. Bangga Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kepada kru Geraha Kreatif yang telah memfasilitasi ini. Mungkin baru di Desa Pasir Buyut, walaupun masih awal dan panitia di tingkat kabupaten pun belum dibentuk, kita sudah mengawali. Mudah-mudahan desa lain juga turut serta. Amin. Pembelajaran yang berharga ini buat masyarakat untuk bagaimana memilih pemimpin ke depan. Amin. Jadi sekarang udah zaman modern dan zaman digital gitu ya, elektronik sudah tersebar poster-poster, bahkan di desa tetangga itu sudah dari zaman sebelum udah pasang poster di Facebook dan sebagainya. Pasir Buyut sudah termasuk desa yang tertinggal Pak. Artinya desa yang baru di Januari ini. Setelah saya umumkan, baru pada bermunculan. Bermunculan. Jadi sebelumnya tidak ada. Itu salah satu bukti bahwa masyarakat Desa Pasir Buyut itu bisa mawas diri dan bisa menahan. Ini luar biasa buat masyarakat Pasir Buyut. Nah sekarang sudah bermunculan stiker-stiker atau spanduk-spanduk digital. Ini sudah bermunculan. Memang itu media saya. Kalau saya cetak per meternya 25.000 kan harus cetak 2 meter sekian. Betul. Tapi saya iseng bikin pertama, langsung saya lanjutkan begitu. Yang lain biar ngikutin. Gitu. Jadi ini adalah sudah beredar. Saya sudah mungkin
dikirim beberapa sosialisasi, bukan berarti kampanye, tetapi mensosialisasikan bahwa saya pada kesempatan ini menyampaikan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah untuk melanjutkan 2 periode. Pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Desa Pasir Buyut mohon doa dan dukungannya untuk melanjutkan pembangunan PR kita di Desa Pasir Buyut untuk bisa tuntas di periode yang akan datang. Mungkin itu harapan dan informasinya. Yuk kita bersatu untuk menyatukan visi misi agar Pasir Buyut bisa tuntas pembangunannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Geraha Kreatif itu sedikit obrolan kami di Geraha Kreatif dengan Balon Desa Pasir Buyut gitu ya. Silahkan ambil positifnya, pelajari visi misinya. Kalau memang ada yang butuh didiskusikan, bisa datang ke Geraha Kreatif gitu ya. Kita diskusikan bedah ide dan kreativitas untuk kemajuan Desa Pasir Buyut. Terima kasih, stay tune dan stay safe and stay healthy di channelnya Geraha. 2 periode.